Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan ibu kota dan pusat pemerintahan di Keraksan. Desa Sumber Anom merupakan salah satu desa di Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo dengan ketinggian kurang lebih 1830 mdpl. Desa ini berada di sebelah timur Gunung Bromo dan hanya berjarak 10 km. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya, keberadaan gunung menjadi sebuah berkah sekaligus musibah. Perjalanan menuju desa Sumber Anom memakan waktu kurang lebih 2 jam lamanya di pusat kota Probolinggo. Masyarakat di desa Sumber Anom, Kecamatan Sumber, rupanya sudah menyadari betul atas risiko pilihan hidup yang telah mereka jalani. Desa Sumber Anom termasuk dalam daerah risiko letusan gunung api radius 2 atau risiko sedang atau KRB 2 dalam peta daerah rawan bencana. Selain itu, merupakan daerah yang berkontur perbukitan dengan kondisi lereng terjal hingga curam. Dengan kondisi tersebut, pada saat musim hujan, rentan terjadinya longsor. Kalau mata pencarian saya rasa Astunggara Mbak ya, kalau saya katakan Astunggara sudah baik kalau sekarang. Tapi kalau urusan pendidikan kayaknya kurang bagus. Itu Mbak, di masa pandemi ini kurang bagus. Kalau tradisi masyarakat seperti biasanya Mbak, seperti biasa. Lancar kalau di sini, tidak ada yang dikurangi. Kurang bimbingan, kalau menurut saya kurang bimbingan kalau masyarakat tentang kebencanaan. Kalau program mitigasi ada, tapi dulu Mbak, waktu dulu pernah dilatih sama teman-teman relawan, pernah dilatih, tapi masih jauh-jauh dulu. Kalau sekarang sudah jarang berkumpul itu loh Mbak, jadi kayaknya berkurang lagi itu. Seperti longsoran itu Mbak, seperti longsor biasanya menanam kayu seperti itu, menanam rumput-rumput yang akarnya banyak seperti itu udah mengurangi longsoran. Menurut saya kalau ada relawan memang dibutuhkan, mengingat rawan longsor dan kebencanaan memang dibutuhkan. Ya, teman-teman bisa cekatan untuk menanggapi rawan longsor. Tanggapan dari warga ya memang membutuhkan memang. Kadang-kadang belum, kalau sudah ada rawan longsor relawan yang memberitahu. Selama ini kalau ada darurat langsung relawan terjun langsung bekerja sama dengan desa, instansi desa, itu. Terjadinya longsor di desa Sumber Anom, tepatnya di Curah Kendil, mengakibatkan tertutupnya total akses jalan satu-satunya yang dimiliki oleh masyarakat desa Sumber Anom dengan desa sekitarnya, sehingga aktivitas masyarakat pun menjadi terhambat. Nama saya Sudir Supriyadi, saya dari Desa Wonokerso. Kebetulan saya koordinator dari tim siaga Kobar Bromo Semeru Probolinggo. Sumber Anom, Wonokerso, Sidoarjo itu memang masuk wilayah Kecamatan Sumber dan daerahnya itu memang konturnya itu berbukit. Jadi kalau sudah musim penghujan, mau nggak mau itu bencana longsor itu pasti terjadi. Dan mungkin selama ini warga mulai mengenal ya, kalau umpamanya sudah hujan lebih dari 1 jam, warga yang rumahnya di bawah bukit, katakan bawah, kalau orang sini ngomongnya itu gampeng, itu pasti warga itu ya menghindar gitu. Jadi selama ini yang kita lakukan, mungkin kami atas nama Kobar Bromo Semeru ya kita lakukan sosialisasi juga sama warga
apabila hujan sudah terjadi lebih dari 1 jam dengan intensitas tinggi, maka warga akan menghindar dengan sendirinya. Di sini itu membelah bukit, jadi bukit itu dibelah untuk dijadikan jalan. Dan itu secara otomatis bila musim hujan pasti sudah terjadi longsor. Kayak di Sumber Anom, di Curah Bendil, itu tiap tahun, tiap musim hujan itu pasti jadi langganan longsor. Dan yang kami lakukan bersama teman-teman Kobar yang di Sumber Anom, kami juga melakukan seperti rekayasa. Kadang kalau ada tebing yang diprediksi akan longsor itu kita jatuhkan gitu. Dan kita juga sudah kita lakukan itu menanam pohon untuk menahan longsor, khususnya pohon cemara gunung. Jadi pohon yang memang kuat di dataran tinggi di gunung itu adalah cemara gunung. Jadi itu yang kita lakukan untuk mitigasi apabila sudah terjadi longsor, maka warga bersama teman-teman relawan itu secara otomatis tanpa tanpa diajak, tanpa apa, mereka langsung kayak eksekusi. Jadi longsoran itu udah eksekusi kayak gitu. Setiap daerah tentu tidak lepas dari kebudayaan. Budaya masyarakat sekitar, khususnya Kecamatan Sumber, seperti Sumber Anom, karena dekat dengan kejadian longsor, mereka berusaha untuk menangguhkan diri mereka sendiri. Masyarakat mempunyai moto Niskala Kalaning Argayasa, yaitu selamat saat terjadi musibah. Masyarakat sini, khususnya Kecamatan Sumber, ya tadi seperti Sumber Anom, itu mereka sebetulnya gini, mereka itu menangguhkan dirinya sendiri. Jadi intinya itu kalau kita ini punya moto itu gini, Niskala Kalaning Argayasa, jadi selamat di saat terjadi musibah. Jadi itu sudah kita gembar-gemborkan supaya menjadi semacam prinsip bagi teman-teman atau bagi warga yang memang keberadaannya berada di daerah rawan bencana, kemudian longsor itu tadi. Jadi Niskala Kalaning Argayasa, selamat di saat terjadi musibah, seperti itu. Ada di sini, jadi setiap musim kemarau, khususnya di Wonokerso, Sumber Anom juga ada, itu ada ritual namanya ngiring kucing. Itu adalah ritual memohon hujan. Nah, di sini memohon hujannya bukan berarti hari ini kita memohon, besok langsung hujan, bukan seperti itu. Tapi kita itu memohon hujan supaya hujan yang turun itu bukan membawa musibah, tapi hujan yang memang membawa berkah bagi masyarakat gitu. Jadi ada itu namanya ngiring kucing. Jadi itu dilakukan pada saat musim kemarau mau menjelang musim hujan. Jadi memohon hujannya itu agar hujan itu benar-benar menjadi hujan yang berkah, bukan hujan yang menjadi musibah. Jadi seperti itu. Jadi kalau ngomong Roro Anteng itu bukan hanya kawasan Bromo saja. Kita ini juga suku Tengger juga. Jadi keturunan Roro Anteng itu juga ada yang setana di P30, itu juga ada. Yang di P29 itu juga ada. Jadi kalau kita masyarakat biasanya kalau terjadi sesuatu, namanya bencana kayaknya nggak wajar gitu ya, pasti selamatannya itu kadang ya di atas, kadang ya ada yang dilakukan di desa. Jadi kalau ngomong legendanya Roro Anteng Joko Seger, kita ini juga bagiannya gitu, karena kita ini juga Tengger. Tengger itu bukan hanya Bromo, kita ini juga suku Tengger juga gitu. Relawan Kobar Bromo Tengger Semeru giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai penanggulangan bencana longsor maupun kesiapsiagaan bencana. Desa Tangguh Bencana itu keluarnya itu setelah Kobar. Jadi Kobar ini sudah terbentuk 2012. Awal itu yang penggeraknya itu adalah teman-teman Kapala Jogja itu. Nah, Kapala turun itu atas dasar bencana sih sebetulnya. Jadi setelah itu kita bentuk Kobar. Nah, kebetulan saya koordinator Kobar Probolinggo. Nah, kita bentuk Kobar. Kobar itu sebetulnya maknanya itu kerentek obahin warga. Jadi kerentek apa ya? Kerentek itu niat, obah itu gerak, warga ya masyarakat. Jadi bagaimana sih masyarakat ini ketika terjadi bencana, masyarakat itu mau gerak. Terjadinya longsor mengundang beberapa kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Salah satunya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dengan masyarakat setempat di sekitar Desa Sumber Anom yang sudah memiliki relawan Kobar Bromo Tengger Semeru dan masyarakat sekitarnya.
Jadi pada prinsipnya kita tahu yang rawan longsor itu utamanya di Curah Gendil, Sumber Anom. Itu memang tebingnya begitu agak gundul. Adapun seandainya peringatan-peringatan yang kita lakukan dari BPBD, seandainya ada turun hujan minimal 15 menit, itu kita mewarning dan memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk tidak lalu lalang di daerah yang tebingnya tinggi dan rawan longsor tersebut. Itu peringatan dininya. Adapun upaya sudah dilakukan sementara ini, di samping kita memapras dembing yang begitu tegak lurus untuk dimiringkan sedikit dan ditanami tumbuh-tumbuhan penahan air seperti contohnya vetiver. BPBD karena tempatnya Sumber Anom dengan kantor kita itu terlalu jauh, maka kita membentuk namanya tangguh terhadap diri sendiri, keluarga dan orang lain dengan cara memberikan pembelajaran bagaimana cara menyelamatkan diri sendiri dengan jargon kenali bahayanya, kurangi risikonya. Yaitu tentunya kita sudah membentuk yang namanya Destana, Desa Tanggung Bencana, di mana di situ tempat pembelajaran masyarakat supaya nanti terjadi bencana apapun juga termasuk tanah longsor, itu dia secara mandiri bisa menyelamatkan diri sendiri terutamanya dan keluarganya dan juga kepada pertolongan kepada masyarakat yang lain. Itu sudah kita bentuk daerah Destana Utama. Wonokerso pada prinsipnya itu hampir sama, yaitu rawan longsor. Juga sama, di sana malah ada ketua organisasi yang namanya Kobar Bromo Semeru yang tugasnya adalah memberikan pembelajaran kepada masyarakat sekitar agar mereka itu mampu berdiri sendiri, tangguh terhadap diri sendiri, juga keluarga dan orang lain. Itu dalam wadah yang namanya Kobar Bromo Semeru. Yang ketuanya kebetulan Bapak Sudir. Jadi program untuk depan agar Kabupaten Probolinggo bebas bencana, terutama yang ada di rawan longsor seperti Sumber, yaitu khususnya di Desa Wonokerso, desa dan lainnya, Ledo Ombo dan lain sebagainya, itu kita selalu memberikan pelatihan kepada masyarakat pada umumnya agar nantinya dia bisa mengurangi resikonya seandainya terjadi bencana. Dan di situ kita memberikan pengertian kepada masyarakat bagaimana menyelamatkan diri sendiri, apa-apa saja yang perlu dibawa, sehingga tidak perlu menunggu kita. Karena apa? BPBD kantornya jauh dan personilnya juga terbatas. Seandainya menunggu kita, maka resikonya amat berat. Sehingga kita ke depan masyarakat itu dididik agar dia tetap tangguh diri sendiri. Jadi sekalian, mudah-mudahan dengan upaya BPBD yang sedemikian rupa menjadikan Kabupaten Probolinggo menjadi kabupaten yang aman bencana, utamanya bencana hidrometeorologi yang di sini sangat sering sekali di saat-saat terjadinya kemarau. Jadi kami BPBD mengharapkan yaitu sesuai dengan salam kita, bersalam. Salam tangguh, salam kemanusiaan, salam sehat bagi kita semua. Amin. Bencana merupakan peristiwa yang memberikan dampak besar bagi masyarakat. Jika diperhatikan kembali, bencana tidak hanya memberikan dampak negatif, tetapi juga menumbuhkan jiwa kemanusiaan di antara masyarakat. Rasa keberanian, rasa kebersamaan, dan gotong royong akan dirasakan oleh masyarakat seiring dengan kewaspadaan bencana maupun saat terjadinya bencana. Karena itulah, perlu dalam penanggulangan bencana yang tepat diperlukan pengetahuan agar masyarakat mampu memahami keadaan lingkungan dengan pembangunan yang ada di lingkungan masyarakat mereka. Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab bersama agar tak lagi menyapa. Mari bersama-sama kita tanggulangi bencana. Salam tangguh, salam